Berikan kita ini tanda gereja ini diresmikan dan menjadi aset gereja Katolik terkenal Kerom dan milik umat di tempat ini. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Saya Bupati Kerom meresmikan gereja Katolik lingkungan Santa Maria Seto Maria Assunta Didiosi Paroki Santo Willy Produs Arso Didiosi 19 Februari 2023 Petrus Bager. Sebagai simbol penyerahan gedung gereja kepada Keuskupan Jayapura, Ketua Panitia Pembangunan Gereja, Pembacaan dari Kitab Imamat. Tuhan berfirman kepada Musa, "Berbicaralah kepada segenap jemaat Israel dan katakan kepada kudusnya dan semua umatnya, jemaatnya mesti hidup kudus di hadapan Allah." Dan dalam bacaan Injil, Yesus menegaskan bahwa hukum rimba tidak lagi berfungsi, tidak lagi berlaku mata ganti mata, gigi ganti gigi, kepala ganti kepala, tidak lagi. Tapi yang terjadi adalah kasihilah sesamamu. Melalui Bupati, Kapolsekda, dan juga dinas yang terkait yang telah memberikan dukungan dana untuk pembangunan gereja ini, hingga terlebih hadir pada kesempatan ini untuk meresmikan dan mengalami sukacita bersama umat Katolik di lingkungan Santa Maria Assunta Bate. Demikian sambutan dari Pastor Robi, dan kita ikuti sambutan berikutnya. Kami beri kesempatan kepada Bapak Bupati Kabupaten Kerom. Bisa sabar sedikit ya. Sebentar lagi kita makan siang. Pastor Robi Santo Willy Produs Arso yang saya kasihi dan muliakan bersama semua pastor yang ada, Sekda Kerom dan Ibu yang dihormati, Kapolres Kerom yang kami hormati, Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kerom yang juga kami hormati, Ibu Yana Subager yang kami kasihi, para rohaniawan, suster, frater, para pimpinan gereja tetangga di dalam keluarga besar gereja yang hadir, Ketua Panitia Pembangunan Gereja Santa Maria Assunta, juga Ketua Panitia yang kami hormati, para
Semoga berkah dari Sang Guru Kudus Arso yang kami kasihi dan banggakan, pimpinan adat, masyarakat yang Bapak Ibu tamu undangan, hadirin sekalian yang dikasihi oleh Tuhan. Shalom. Salam sejahtera untuk kita sekalian. Dua orang sahabat. Judul kisah itu adalah Kekuatan Memaafkan. Ini sebuah kisah tentang dua orang sahabat karib yang sedang berjalan melintas gurun. Gurunnya adalah gurun pasir. Dengan perjalanan mereka bertengkar, dan salah seorang menampar pipi temannya. Orang yang kena tampar merasa sakit hati, tetapi dengan tanpa kata-kata dia menulis di atas pasir, "Hari ini sahabat terbaikku menampar pipiku." Mereka terus berjalan sampai akhirnya menemukan sebuah oasis. Oasis itu air di padang gurun, mata air di padang gurun. Mereka memutuskan untuk mandi. Orang yang pipinya kena tampar dan terluka hatinya mencoba berenang, namun nyaris tenggelam. Tapi dia berhasil diselamatkan oleh sahabatnya. Ketika dia siuman atau sadar dan merasa takutnya sudah hilang, dia menulis kembali di atas sebuah batu, "Hari ini sahabat terbaikku menyelamatkan nyawa." Orang yang menolong dan menampar sahabatnya bertanya, "Mengapa setelah saya melukai hatimu, kau menulisnya di atas pasir? Dan sekarang setelah saya menyelamatkanmu dari sungai, engkau menulis di atas batu?" Sambil tersenyum temannya menjawab, "Ketika seorang sahabat melukai kita, kita harus menulisnya di atas pasir agar angin maaf itu datang, berhembus dan menghapus tulisan itu. Dan bila sesuatu yang luar biasa baik terjadi, kita harus melihatnya dan memahatnya di atas batu hati kita, agar takkan pernah hilang tertiup angin." Bapak Ibu sekalian, hadirin undangan, anak-anak, adik-adik yang terkasih, dalam hidup ini ada kalanya kita dan orang terdekat kita berada dalam situasi yang sulit dan pahit, yang kadang menyebabkan kita mengatakan atau melakukan hal-hal yang menyakiti satu sama lain. Juga terjadi beda pendapat dan konflik karena sudut pandang yang berbeda. Oleh karena itu, sebelum kita semua menyesal di kemudian hari, cobalah untuk saling memaafkan dan melupakan kesalahan sesama. Mari kita belajar menulis kesalahan sahabat kita di atas pasir, dan menulis kebaikan, memahat kebaikan sahabat-sahabat kita di atas batu. Bapak Ibu sekalian, kesempatan ini atas nama pemerintah saya ingin menyampaikan propisiat selamat kepada umat Santa Maria Assunta, lingkungan Bibiosi Bate, dengan diresmikan dan diberkatinya rumah Tuhan ini. Tuhan sendiri yang memberkati, Tuhan sudah menguduskan rumah ini dan menguduskan kita semua. Dengan pesan dan cerita tadi, saya ingin mengajak semua umat untuk saling memaafkan, terutama kepada sahabat-sahabat dan orang terdekat kita. Tapi yang paling sulit adalah memaafkan dan mendoakan musuh seperti di dalam rumah ini. Kita belajar untuk terus memperbarui diri kita hari demi hari.
belajar untuk merefleksikan kekurangan kita masing-masing. Dari situ kita akan menghargai sesama kita. Tanpa menghargai dan menghormati sesama kita, orang yang berbeda suku, berbeda keyakinan, berbeda asal usul, kita tidak mungkin membangun sebuah kerjasama untuk membangun Kabupaten Kerom. Kerom yang beragam majemuk, banyak agama, banyak suku asal usul, berbeda pulau. Seperti hari ini Bate Bidiosi juga berbeda suku asal usul dan pulau yang berbeda, membutuhkan penghargaan satu sama lain untuk membangun sebuah kerjasama. Orang asli menghargai saudara-saudara yang datang membangun tempat ini. Saudara-saudara yang datang dan menjadi warga Kerom dari pulau yang berbeda juga menghargai masyarakat adat asli, umat asli. Begitupun dengan semua saudara-saudara yang berbeda keyakinan dan agama. Itu berarti kita akan membangun sebuah peradaban baru untuk masyarakat di Kabupaten Kerom. Tanpa keberagaman kita adalah sebuah masyarakat yang lemah. Dengan Kerom yang beragam ini kita kuat. Dengan Kerom yang beraneka warna ini kita kuat. Untuk itu mari kita menjaga keberagaman. Semua yang ada itu adalah keberagaman. Memasuki tahun-tahun politik 2023-2024 di kesempatan yang sangat diberkati, saya ingin mengajak seluruh umat Katolik menjadi orang-orang yang mencintai Kerom. Masyarakat umat Katolik Kabupaten Kerom harus menyebarkan, menyampaikan hal-hal yang baik di media sosial media, ataupun dalam komunikasi. Hal-hal yang kurang baik jangan disebarluaskan melalui sosial media. Berita hoax, ujaran kebencian, apa saja yang bisa tentu melukai satu sama lain dan bisa memberikan dampak yang lebih luas perpecahan di tengah masyarakat. Tahun politik ini membutuhkan sebuah pengorbanan dari kita semua, karena ini sebuah proses demokrasi yang memang diamanatkan oleh bangsa, oleh undang-undang. Maka semua pihak, semua gereja, tidak hanya gereja Katolik, semua gereja, semua agama, tokoh-tokoh agama mengajak umatnya untuk menyebarkan kebaikan. Hindari penyebaran hoax, ujaran kebencian, fitnah, dan penghinaan di media sosial. Ini harapan saya agar seluruh proses yang sudah baik, damai yang sudah ada ini tetap terpelihara. Hari ini, tahun ini, dan di masa-masa mendatang. Sekali lagi selamat untuk umat lingkungan Santa Maria Assunta. Maria terangkat ke surga. Selamat untuk gedung gereja baru, rajin-rajin ke gereja, umat asli khususnya. Tadi saya dengar menyerahkan tanah, sebelumnya luasannya kecil, terus serahkan lagi agak besar. Menurut saya masih kurang, serahkan lagi lebih besar lagi. Karena Kerom tanah Injil, maka kasih tanah kepada Tuhan jangan setengah hati, ya. Karena Tuhan akan memberkati seluruh keturunan kita, anak-anak kita, generasi kita, dan tanah Kerom kalau kita betul-betul mau mempersembahkan tidak hanya tanah, tapi juga diri kita. Maka gereja ini menjadi tempat anak-anak asli Kerom dari Bate untuk datang beribadah di tempat ini. Jangan sampai gereja ini milik saudara-saudaranya yang lain, tapi gereja ini milik anak-anak asli Bate di Bidiosi untuk mengambil bagian, mengambil peran baik Mistina sebagai Mistina, putra altar, atau semua petugas yang bisa diperankan. Saya harap anak-anak asli Bate diberikan peran oleh ketua lingkungan dan semua pengurus gereja agar mereka terlibat secara kental spiritual di tempat ini. Bapak Ibu sekalian, demikian yang bisa sampaikan, dan sebuah pesan bagi saya dalam beberapa bulan terakhir banyak sekali gereja kita resmikan. Kemarin kita baru resmikan gereja Laharoy GKI 14, sebelumnya gereja Galilea,
sebelumnya lagi berturut-turut. Itu artinya ada kebangkitan umat beragama, ada kemandirian umat. Dan kemandirian umat ini yang melandasi keberhasilan pembangunan gereja ini. Kalau bukan karena kemandirian umat tidak selesai di gereja, maka kepada semua umat yang belum selesai gerejanya, bangunannya, ya, berusaha keras. Pemerintah dan pihak donatur yang telah seperti hari ini membantu gereja ini akan juga datang, tapi kemandirian ini jadi landasan gereja-gereja untuk menyelesaikan. Saya pesan yang berikut, di dalam gereja tidak boleh ada konflik yang berkepanjangan. Gereja boleh megah, tapi kalau ada konflik di dalam gerejanya akan jadi suram. Jadi kepada pengurus gereja di mana saja saya pesan, pengurus gereja untuk membina umatnya baik, jaga kekompakan, kebersamaan dalam cinta kasih dan damai. Kalau pengurus gereja tidak menjadi teladan dan contoh, umatnya akan melihat gereja ini suram, tidak ada Tuhan di dalam gereja ini. Jadi ini pesan dari saya, karena saya sudah jalan-jalan dengan banyak masalah di dalam pengurus gereja. Saya tidak mau ada masalah yang membuat umat itu tidak mau ke gereja. Bapak Ibu sekalian, itu pesan saya. Dan terakhir apresiasi saya untuk pertama umat Bidiosi, panitia dan semuanya. Terima kasih untuk kerja keras. Semua donatur yang telah menyumbangkan dalam bentuk materi dan non material untuk peresmian dan terbangunnya gereja ini. Terima kasih. Sama pemerintah juga terima kasih untuk pastor paroki dan jajaran yang telah membina umat dan telah mewujudkan hasil kerjanya peresmian gereja hari ini. Kepada semua pihak TNI Polri, pihak media, Kementerian Agama, para pemuda, anak-anak, orang tua dari Argapura yang datang, terima kasih banyak jauh-jauh dari sana. Kita punya jalan tahun ini kita bangun, jadi sekarang masih lubang-lubang dinikmati saja. Tahun ini kita mulai bangun jalan Bidiosi, ya. Sudah dianggarkan. Perlahan-lahan, mudah-mudahan anggaran yang terbatas pemerintah Kabupaten Kero bisa membenahi semua infrastruktur jalan di seluruh Kabupaten Kero yang luasnya 10 kali lipat, 10 kali luas Kota Jayapura. Kota Jayapura hanya 900 km persegi, Kero 9.000 km persegi. Bukan main. Kalau di Kota Jayapura saja 900 km persegi masih ada jalan terlubang, apalagi Kero. Kesabaran doa dari kita semua untuk Kero ini secara perlahan tapi pasti kita bekerja lebih cepat untuk membenahi. Arso 10 menuju Arso 5 dan 3 mulai kita aspal menuju 14. Ruas Arso 10 menuju 11, Arso 1 mulai kita aspal. Arso 7, Arso 3 mulai kita aspal. Arso 2 menuju Arso 6 mulai kita aspal. Tahun ini kita kasih tembus Milki, Jember, tembus yang tidak ada jalan. Tidak ada lagi Kero pakai pesawat. Tahun ini kita kasih tembus. Perbatasan Pegunungan Bintang, di mana-mana kita bangun. Sekolah kita bangun, puskesmas kita bangun, asrama di UM kita bangun, sudah mau selesai untuk anak-anak asing di atas. Gereja-gereja, masjid, pura kita sumbang semua pembangunan rumah ibadah dari uang yang sedikit itu. Tuhan melipat gandakan itu kalau kita bersama, bersatu, saling mendoakan, saling menghargai dan bekerja sama. Kue mungkin kayak Purakin Suri, Tuhan menciptakan kita yang membangun. Ame Isan Kapasen, bersatu bersepakat untuk membangun. Sekian, Shalom.
Terima kasih Bapak. Demikian sambutan dari Bapak Bupati Kabupaten Kerak. penerimaan semua akuntansi sebesar 850 juta. Oke. Acara kami pada kesempatan siang hari ini. Semoga segala usaha harapan dan cita-cita kita diberkati oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Selamat siang dan sampai jumpa. Ya, Bapak Ibu, kita yang masih ada bersama di tempat ini, kita masih selesaikan tugas kita yang masih tersisa dan akan ditemani oleh Olimpiade dengan alunan musik yang Dari tadi